warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Nauli Ritonga dari semester 1 Prodi PAI. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah aplikasi komputer. Dosen pengampun Firdaus CK SPDI MPD. Baik, supaya tidak membuang waktu, saya langsung saja menjawab pertanyaan dari aplikasi komputer. Baik, di sini saya akan menjawab dari halaman 9. Jelaskan menurut Anda apa yang dimaksud dengan perangkat eksternal pada komputer dan sebutkan apa saja kelebihan. Perangkat eksternal pada komputer adalah perangkat yang tidak disertakan sebagai unit inti sebuah komputer CPU, statikus, mousepad, monitor, hingga papan ketik. Kelebihan dari perangkat eksternal yaitu: pertama, dapat digunakan dalam cadangan penyimpanan data di perangkat eksternal. 2. Tidak bisa terganggu oleh virus di perangkat eksternal. 3. Memori tidak penuh di perangkat eksternal. 4. Bisa digunakan sewaktu-waktu jika dibutuhkan. Nomor 2. Apakah perbedaan dari perangkat eksternal dan internal? Jelaskan. Pertama, perangkat eksternal atau peripheral adalah hardware tambahan yang disambungkan ke komputer, biasanya dengan bantuan kabel. Peripheral ini bertugas membantu komputer menyelesaikan tugas yang tidak dapat dilakukan oleh hardware yang sudah terpasang di dalam casing. Contoh: monitor, keyboard, mouse, printer, channel modem, dan lain-lain. Sedangkan perangkat internal adalah hardware yang berada di dalam komputer. Contoh: ROM, read-only memory, RAM, cache memori, hard disk. Nomor 3. Sebutkan dan jelaskan komponen dari sistem komputer. Komponen dari sistem komputer ada 5, yaitu: input device adalah perangkat yang keras digunakan untuk masukkan perintah dalam komputer. Perintah yang dapat dimasukkan meliputi teks, suara, dan gambar. Contohnya keyboard, mouse, mikrofon, dan channel. Berdasarkan sifatnya, peralatan input dapat digolongkan menjadi 2, yaitu peralatan input langsung diproses oleh alat pemroses, contoh touch screen, mouse, lipen, digitizer grafis, keyboard, tablet, dan lain-lain. 2. Peralatan input tidak langsung, yaitu yang melalui media tertentu sebelum suatu input diproses oleh alat pemroses, contohnya punch, cell, disket, dan hard disk. Proses device adalah perangkat keras yang berfungsi memproses serta mengolah data yang telah dimasukkan input sebelumnya. Proses device, unit pemrosesan, juga berfungsi mengirim data yang telah diolah di komponen output device sehingga bisa diterima oleh brainwire atau operator. Contohnya power supply, RAM, kartu grafis, unit keluaran, prosesor, atau unit pemrosesan motherboard.
power supply menyediakan arus listrik untuk berbagai peralatan. CPU supply mengkonversikan listrik dan menyediakan listrik tetap untuk digunakan komputer. RAM atau Random Access Memory merupakan sebuah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara. Kartu grafis atau unit keluaran adalah kartu ekspansi yang berfungsi untuk menciptakan dan menampilkan sebagai tempat penyimpanan data sementara tampilan di layar. Prosesor adalah komponen yang mengeksekusi perhitungan kompleks yang memungkinkan komputer untuk bisa digunakan menjalankan sistem operasi Anda. Motherboard adalah papan sirkuit dapat berbagi komponen elektronik yang sering berhubung. Output device atau unit keluaran berfungsi menampilkan data yang sebelumnya telah diproses oleh unit pemrosesan. Keberadaan komponen ini sangat penting karena termasuk perangkat primer untuk menunjang penggunaan komputer. Contohnya, monitor adalah sebuah signal elektronik dan hal ini berupa gambar yang tampil di layar monitor. Printer adalah sebuah perangkat keras yang dihubungkan pada komputer yang berfungsi untuk menghasilkan cetakan baik berupa tulisan atau gambar. Baking storage atau unit penyimpanan adalah sebuah media untuk penyimpanan berbagai jenis program dan file berukuran besar baik yang sederhana dioperasikan maupun yang tidak digunakan. Contohnya, harddisk adalah salah satu perangkat keras yang berfungsi sebagai tempat penyimpan data sekunder. Di dalam harddisk berisi piringan magnetis. Peripheral adalah komponen tambahan yang berfungsi mendukung kerja komputer supaya kinerjanya lebih maksimal. Peripheral dibedakan menjadi dua, yaitu peripheral utama. Meskipun merupakan komponen tambahan, alat ini harus ada karena menjadi bagian yang tidak terpisah dari komputer, misalnya keyboard dan mouse. Peripheral mendukungkan adalah perangkat keras yang tidak harus di dalam menjalankan komputer, misalnya scanner dan printer. Nomor 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perangkat keras dan sebutkan apa saja yang merupakan perangkat keras yang kalian ketahui minimal 5. Perangkat keras atau hardware adalah perangkat dari komputer. Perangkat keras dapat dilihat kasat mata dan merupakan perangkat elektronik. Contoh perangkat keras hardware adalah 1. Unit pemrosesan pusat atau prosesor CPU, 2. Monitor, 3. Keyboard, 4. Mouse, 5. Penyimpan data komputer, 6. Kartu grafis, 7. Speaker. 5. Jelaskan langkah-langkah yang dilakukan komputer saat pertama kali akan dinyalakan. Langkah pertama yang dilakukan komputer saat pertama kali dinyalakan adalah BIOS memeriksa boot sektor untuk boot record di dalam ROM. Selanjutnya, BIOS mengambil host loader
di dalam RAM, memeriksa sistem file, dan OS Wader memindahkan OS ke RAM. Baik, di sini saya akan menjawab halaman 15. Jelaskan apa fungsi dari perangkat lunak. Perangkat lunak atau software merupakan suatu program yang dibuat oleh pembuat program untuk menjalankan perangkat keras komputer. Perangkat lunak adalah program yang berisi kumpulan instruksi untuk melakukan proses pengolah data. Software sebagai penghubung antara manusia sebagai penggunaan dengan perangkat keras. Komputer berfungsi menerjemahkan bahasa manusia ke dalam bahasa mesin, sehingga perangkat komputer memahami keinginan penggunaan dan menjalankan instruksi yang diberikan dan selanjutnya memberikan hasil yang diinginkan oleh manusia tersebut. Perangkat lunak komputer berfungsi untuk 1. Mengatur dan membuat pekerjaan lebih efisien. 2. Menyiapkan aplikasi program sehingga tata kerja seluruh perangkat komputer terkontrol. 3. Mengidentifikasi program. 2. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis software. Berikan contohnya. Berdasarkan jenisnya, software berdiri dari 1. Software berbayar merupakan perangkat lunak yang didistribusikan untuk tujuan komersi atau setiap penggunaan yang ingin menggunakan atau mendapatkan software tersebut dengan cara membeli atau membayar pada pihak yang mendistribusikannya. Pengguna yang menggunakan software berbayar umumnya tidak diizinkan untuk meluaskan software tersebut secara bebas tanpa izin dari penerbitnya. Contoh software berbayar misalnya adalah sistem Microsoft Windows, Microsoft Office, dan Adobe Photoshop. 2. Freeware merupakan software yang mempunyai hak cipta gratis dan dapat digunakan tanpa mempunyai batasan waktu, di mana freeware ini sangat berbeda dengan shareware yang sangat mewajibkan si pengguna untuk membayar setelah jangka waktu percobaan, di mana hal ini dilakukan guna memperoleh suatu fitur tambahan. Contohnya seperti browser, mail, client, dan Mozilla Nest. 3. Shareware merupakan software yang telah disediakan oleh pengguna tanpa harus membayar secara uji coba, dan lebih sering terjadinya pembatasan oleh kombinasi dari fungsi, ketersediaan, ataupun kenyamanan, sehingga aplikasi ini tidak ada digunakan secara maksimal karena hanya merupakan aplikasi uji coba. Shareware juga bebas tetapi lebih dibatasi untuk waktu tertentu atau dengan menggunakan batas waktu yang ditetapkan, atau misalnya 30 hari. Contohnya adalah Windows, Norton Antivirus, dan Microsoft Windows.
3. Jelaskan fungsi dari sebuah aplikasi. Sebuah aplikasi secara umum yaitu suatu sistem atau program komputer yang memiliki fungsi fasilitas digital yang membantu penggunaannya menyelesaikan tugas atau pekerjaan berupa pengolahan kata, gambar, angka, suara, dan sebagainya. Tidak hanya itu, ia juga memiliki banyak fungsi lainnya sebagai ke dalam banyak bidang dan lain-lain. Selama Anda masih menggunakan perangkat komputer, maka secara otomatis Anda tidak aplikasi dalam aktivitas komputerisasi sehari-hari Anda. 4. Sebutkan dan jelaskan klasifikasi dari sebuah perangkat lunak. Secara umum dibagi menjadi 2, yaitu perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu bahasa pemrograman, yaitu algoritma yang dirancang manusia, format yang dapat dijalankan di antaranya Pascal, Java, Python, dan Fortran, dan bahasa Python. 2. Sistem operasi. Sistem operasi merupakan buat mengatur seluruh proses, menerjemahkan, masukkan, mengatur proses internal, menerjemahkan penggunaan memori, dan memberikan keluaran ke peralatan yang bersesuaian. Contoh sistem operasi DOS dan Windows. 3. Utility, yaitu sistem operasi merupakan perangkat lunak sistem program dengan fungsi tertentu. Misalnya pemeriksaan bantu perangkat keras atau hardware troubleshooting, memeriksa disket yang rusak. Contohnya Norton Utility dan antivirus. 5. Jelaskan perbedaan perangkat lunak aplikasi dengan perangkat lunak sistem. Perangkat lunak aplikasi merupakan program yang dibuat atau dirancang untuk menyelesaikan suatu aplikasi tertentu. Sedangkan perangkat lunak sistem merupakan perangkat lunak yang berhubung langsung dengan komponen perangkat keras komputer, hardware, peralatan maupun programannya. Baik, di sini saya akan lanjuti pertanyaan dari halaman 25. Sebutkan langkah-langkah yang dilakukan untuk memulai Microsoft Word. Langkah-langkah memulai Microsoft Word ada 4, yaitu 1. Klik menu Start. 2. Pilih All Program. 3. Kemudian pilih Microsoft Word. 4. Terus klik 2 kali gambar Microsoft Word, maka jendela Microsoft Word akan terbuka. 2. Sebutkan dan jelaskan apa saja manfaat dari Microsoft Word minimal 4. Pertama, dapat permudahkan pekerjaan. Berbagai fitur yang ditawarkan Microsoft Word dapat mendukung penggunanya untuk membuat dokumen secara mudah. Dengan begitu, segala macam pembuatan dokumen pun menjadi lebih praktis serta rapi jika dibandingkan dengan tulisan tangan. Kedua, menghemat waktu dan tenaga. Fitur koreksi kata yang bekerja secara serentak tentu dapat menghemat waktu apabila proses pembuatan dokumen sedangkan berjalan. Terlebih, MC Word sendiri juga memiliki fitur
Marge yang memungkinkan penggunaan dapat mengirim surat ke sejumlah orang secara bersamaan. Ketiga, menghemat kertas. Dengan Microsoft Word, proses pengoreksian dokumen dapat dilakukan secara digital. Itu artinya penggunaan tidak memerlukan secara kertas. Untuk melakukan hal tersebut, dengan begitu otomatis penggunaan bisa menghemat kertas dan juga biaya untuk mencetak dokumen itu atau print. 4. Meminimalisir kesalahan penulisan. Microsoft Word memiliki fitur atau collage yang dapat membetulkan kata-kata yang salah dalam tulisan secara otomatis. Fitur ini dapat terdapat dalam mesin ketik, sehingga jika ada kesalahan saat menulis dengan mesin ketik, Anda perlu mengulang dari awal. Hal ini berbeda dengan MC Word, Microsoft Word, yang bisa menghapus kata, huruf, dan lain sebagainya. Dengan fitur ini, tentukan sangat membantu, terlebih jika Anda sering membuat dokumen-dokumen penting atau sering membuat tulisan yang banyak dibaca publik. 3. Apakah fungsi utama dari Microsoft Word? Adapun fungsi dari Microsoft Word adalah sebagai pengolah kata, sehingga semua pekerjaan yang berhubung dengan pengolahan kata dapat dilakukan dengan aplikasi ini, seperti 1. Membuat tabel, 2. Membuat surat, 3. Membuat tulisan dengan berbagai variasi atau word, 5. Memasukkan gambar. Sebutkan kelebihan dan kekurangan dari Microsoft Word yang kalian ketahui. Kelebihan: 1. Word dilengkapi tool dasar untuk desktop publishing. 2. Fasilitas lebih lengkap dari versi sebelumnya. 3. Pada tampilan menu insert, menu fitur, cipher, dan lain-lain, dilengkapi dengan gambar-gambar dengan ukuran yang sedikit besar dan berwarna yang membuat tampilan kelihatan lebih menarik. 4. Terdapat menu preferences yang sebelumnya tidak terdapat pada Microsoft Word 2023. Pada menu ini, daftar isi dan daftar pustaka. 5. Loading lebih cepat dari versi sebelumnya. Kekurangannya: 1. Perubahan disk yang gratis sehingga mengharuskan pengguna baru untuk mempelajari lagi dan membutuhkan waktu hingga terbiasa. 2. Relatif berat, terutama di mesin yang pas-pasan. 3. Banyak fitur yang mubazir, apalagi kalau kita menggunakan untuk sekadar menulis surat. 4. Installer yang lebih besar. 5. Sedikit lebih sulit bagi orang-orang yang sudah terbiasa menggunakan Microsoft Word 2023. Apa yang dimaksud dengan tab ribbon, dan jelaskan tool apa saja yang kamu ketahui pada menu ribbon. Minimal 4. Ribbon adalah suatu kumpulan tool menu yang terdapat pada bagian tab menu, di mana kumpulan tool ini juga dibagi menjadi beberapa bagian yang disebut dengan grup. Perlu kalian ketahui bahwa dari setiap tool
tool tersebut mempunyai fungsi kerja masing-masing dan bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan yang kalian perlukan, yang termasuk ke dalam kategori ribbon adalah sebagai berikut. 1. Tab menu. Bagian ini bisa terlihat bagian atas ribbon dan berisi beberapa kelompok perintah terkait yang digolongkan berdasarkan tab tertentu, seperti home, install, page, layout adalah contoh tab ribbon. 2. Groups. Bagian ini merupakan kumpulan alat untuk mengatur perintah tertentu. Setiap nama grup muncul di dalam tab menu pada ribbon, seperti grup keyboard, grup font, dan grup paragraf. 3. Command. Bagian ini merupakan fungsi perintah yang muncul dalam setiap kelompok seperti yang disebut di atas. 4. Ribbon merupakan grup tool yang bisa menghasilkan beberapa perintah maupun opsi di dalam tool yang termasuk ke dalam ribbon atau tab grup dan command. 1. Tab, yaitu sederetan menu yang ditandai untuk teks seperti page load, references, mailings, review, dan view. 2. Grup, yaitu sejumlah opsi yang muncul dan setiap chores, themes, dan lain sebagainya. 3. Document, yaitu perintah yang nantinya akan muncul dalam setiap grup. 5. View button merupakan tool yang berguna untuk mengubah tampilan dokumen. View button ini juga memiliki beberapa tool di dalamnya, tentu memiliki berbagai macam fungsinya, yakni 1. Web layout yang berguna untuk melihat layout dokumen apabila ditampilkan di laman website. 2. Full screen reading yang bermanfaat untuk melihat dan juga membaca dokumen dalam ukuran yang maksimal. 4. Print load yang berguna untuk melihat hasil kerja apabila dicetak. 5. Outline view yang bermanfaat untuk melihat hasil kerja yang sesuai dengan urutan dan juga badannya. 6. Draft view yang berguna untuk melihat hasil kerja sesuai dengan konsep, sehingga jika salah bisa cepat dibenarkan. Terima kasih, mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.